Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sama gue Rena Perdana. Di episode kali ini gue nggak akan main game ya guys ya. Dan kali ini gue bakal pengen nunjukin kalian koleksi-koleksi game jadul gue, itu terutama game PlayStation 1 ya guys ya. Tapi gue berencana ingin nunjukin yang PlayStation 2 juga, cuman kalau sempat ya guys. Kalau misalnya durasinya kepanjangan, gue akan review yang PS1 doang ya guys ya. Jadi nggak pakai lama, kita langsung gaskan saja reviewnya. Mana tahu itu bisa membawa nostalgia kalian bagi kalian yang hidup di era PS1, PS2 guys ya. Ya, dengan PK langsung gaskan reviewnya guys ya. Oke guys, mula-mula game pertama yang bakal kita review adalah judul gamenya adalah ini ya guys ya. Nih, seperti yang kalian lihat, ini adalah nama gamenya adalah Ray Tracer ya guys ya. Ini adalah game balap, dan seperti yang kalian lihat, inilah tampilan depannya dan di belakangnya seperti ini ya guys ya. Dan ini bisa dibilang adalah game original ya guys ya. Dan inilah game original dari game Jepang, karena ini bahasa Jepang. Kenapa? Gue lihat seperti yang kalian lihat, kerennya adalah di sini ada kayak buku panduannya di sini ya guys ya. Di sini kayak kita langsung dikasih buku panduannya di sini, kalian lihat. Nah, kita buka, keluarin dulu. Nah, seperti yang kalian lihat di sini ada buku panduannya, dan di sini kita lihat ada kayak how to start the game, operating the controller dan segala macam. Nah, inilah tampilannya seperti yang kalian lihat. Dan inilah kerennya dari game ini tadi guys, Ray Tracer ini guys ya. Dimana inilah game bisa bilang harta karun gua ya guys, salah satu harta karun gua. Dimana gua bakal masukin ini dulu lagi, oke. Nah, katanya ya guys ya, game original itu biasanya itu ini guys ya, katanya di kasetnya hitam ya. Ini kalian lihat kasetnya hitam di sini, seperti yang kalian lihat nih. Ray Tracer masih mulus ya guys ya, di sini kasetnya masih mulus banget. Dan inilah bentukan kaset dari Ray Tracer, kaset PS1 gua ya guys ya. Dan mungkin ini gamenya bukan game populer, tapi ini salah satu aset gua juga. Karena ini game yang populer, bukan game populer, tapi ini game original banget ya guys ya. Dan gua bakal lanjut lagi ke game yang selanjutnya, yaitu gua bakal tunjukin salah satu game yang ori juga guys. Di sini kalau kalian lihat sampulnya Fantastic Four ya guys ya, tapi gua nggak tahu isi kasetnya hilang kemana, gua nggak tahu. Tapi isinya kalian lihat memang bukan Fantastic Four, tapi ini judul kasetnya ini Pix ya guys ya, Pix ya guys ya. Dan ini juga hitam ya guys ya di belakangnya, tuh kalian lihat hitam juga di belakangnya. Dan yang kerennya dari kaset ini adalah seperti yang kalian lihat tuh guys, tuh lihat tuh, kalian lihat ada detailnya di situ, detail yang kalian lihat tuh itu keren banget ya guys ya. Dan ini game original ya guys ya. Nah, dan ini kasetnya hitam juga, dan ini salah satu koleksi langka gue juga ya guys ya. Dimana ya, nah ini juga tanggal ya guys ya, karena udah lama banget serius. Oke, gue akan next lanjutin review yang lain lagi, koleksi gue yang lain, dan gue akan nunjukin koleksi-koleksi yang mungkin legendaris ya guys ya. Nah, salah satunya adalah ini guys nih. Nah, World Cup 98 ya guys ya. Ini kalau nggak salah gue basicnya Winning Eleven sih kalau nggak salah gue. Dan ini kalian lihat World Cup 98, dan ini bener-bener keluaran tahun 98 guys. Coba bayangin guys. Nah, World Cup 98, gue bakal coba buka kasetnya dan kita lihat kondisi kasetnya di sini. Nah, ini seperti yang kalian lihat, ini adalah satu koleksi harta karun gue nih. Udah dibilang cukup ada bercak-bercak, cuman gue nggak pernah dibersihin nih guys ya. Nih World Cup 98, coba bayangin guys, bola tahun 98 yang gue punya ya guys ya. Dan kita akan lanjut lagi ya guys ya. Bagi kalian kalian bisa komen game-game jadul apa yang berkesan bagi kalian ya guys ya. Dan gue akan lanjut lagi review, dan salah satu lagi game yang kalian bisa lihat adalah nih, Mortal Kombat Trilogy ya guys ya. Mortal Kombat Trilogy adalah salah satu game Mortal Kombat yang populer di era PS1 ya guys ya. Dan kalian juga bisa lihat yang ini suatu hal yang kalian lihat nih, lihat di sini ya. Ini nih, gua bersihin. Nah, kalian lihat di situ ada tanggal 11 bulan 11. Aduh, jelas nggak ya guys ya?
Tanggal 11 bulan 11 96 ya guys ya. Tuh 12.500. Bayangin guys, tahun 96 guys ya. Gila guys, ini tahun 96 dan kalian lihat ini adalah Mortal Kombat Trilogy dan kita lihat isinya seperti apa ya guys ya. Nanti di akhir gue akan tunjukin semua koleksi gue, cuman gue akan ini udah patah tuh lah koleksi legendaris yang berkesan lah ya guys ya. Nih merek-merek populer, nah Mortal Kombat, nah ini guys ya, Trilogy guys ya. Ini Mortal Kombat yang populer banget di era PS1 ya guys ya. Dan gue bakal lanjutin lagi nanti ke review game Mortal Kombat yang lain. Ada juga varian Mortal Kombat yang dimana ini dia guys, kalian lihat nih Mortal Kombat Sub-Zero ya guys ya. Di sini memang kalau nggak salah gue kita pakai si Sub-Zero dan ini nggak bisa multiplayer seperti Mortal Kombat Trilogy tadi. Ini memang bener-bener game solo ya guys ya. Dan kalian bisa lihat di sini bentukannya. Nah di sini, nah Mortal Kombat Sub-Zero ya guys ya. Di sini kondisinya ya seperti yang kalian lihat ini ya, masih cukup baik lah ya guys ya, bener. Dan bagi kalian mungkin bertanya, bang apakah lu jual? Enggak guys ya, gue nggak jual koleksi gue. Dan nah ini cuma salah satunya, dan gue akan tunjukin koleksi gue yang lain lagi dimana gue bakal tunjukin koleksi gue yang lain gitu. Bentar ya guys ya. Nanti gue juga akan tunjukin koleksi gue yang full bajakan ya guys ya, full bajakan. Bentar, gue akan liatin juga di sini. Nah, ada game-game fighter yang legend nih guys. Gue tunjukin yang legend ya guys ya. Nah, salah satunya adalah ini guys, Street Fighter ya guys ya. Street Fighter Zero Two ya guys ya. Nih adalah salah satu game PS1 yang legendaris juga di sini nih. Ini adalah koleksi PlayStation 1 gua. Nah, seperti yang kalian lihat nih guys ya. Ini kita lihat dan kita buka. Dan inilah bentukan kondisi kasetnya ya guys ya. Masih bagus karena gua tergolong hemat lah ya guys ya nih. Zero Two ya guys ya. Dan kita akan next lagi salah satu game yang lain lagi ya guys ya, dimana gua akan tunjukin juga game yang melegenda ya guys ya. Nah, ini ada Street Fighter 96 guys. Dan ya gue bukannya gimana ya, kalau nggak salah gue ini udah susah banget dapetinnya. Ini udah langka banget, ini udah rare banget. Dan kalian udah, sumpah ini di Jepang pun kalian susah dapetin ya guys. Mungkin di Jepang masih bisa lah, masih lah kalau kalian masuk ke Jepang. Cuman maksud gue, kalian cari yang bajakan gitu, yang harganya yang murah banget itu juga kalian tentu dapat ya guys. Apalagi yang orinya guys, ini udah langka banget tahun Factor 96 guys. Bayangin nih. Gila nggak tuh guys? Punya nggak kalian? Ini harta karun ya guys ya. Dan apakah gue jual? Tidak ya guys. Kecuali kalian beli 100 juta satu biji, minimal 50 juta gue pas guys ya. Tapi kalau nggak, gue bakal koleksi terus. Dan ini salah satu aset berharga buat gue guys sebagai seorang gamer, karena gue gaming hardcore ya guys ya, sejak dini gitu ya guys ya, waktu kecil ya guys ya. Dan ada yang lebih jadul lagi, tadi kan Street Fighter 96 ya guys, ini ada Street Fighter 95 guys. Nah tuh lihat kan, Street Fighter 95 ya guys. Kita cek juga isinya. Nah ini juga ada tanggal ya guys ya. Nah ini juga bukan sembarang sampul guys ya, 2 lapis tuh guys. Nah, ada lama PS nya. Dan ini kasetnya guys, kasetnya masih bagus guys tuh. Bayangin tuh Street Fighter 95 guys. Nah gila nggak guys, keren nggak guys ya. Dari ini ya wajar lah guys ya, game udah tua dan ini bener-bener udah jadul banget. Dan mungkin kalian bisa cek untuk box packaging dari kaset ini menandakan memang kaset yang jadul banget packagingnya ya guys ya. Packaging yang jadul banget nih, kayak gini bentukannya. Nih bentukannya kayak gini. Nah seperti yang kalian lihat, nah itu bentukannya dari Street Fighter 95 guys ya. Ini kita akan lanjutin lagi game fighter yang lain. Nah gue juga punya salah satu Street Fighter collection ya guys nih.
Ini adalah Street Fighter Collection guys. Ini game fighter yang terkenal banget di Play 1. Nih Street Fighter Collection ya guys. Bentuk ini boxnya dan gue bakal buka. Nah di sini. Nah gue juga punya Street Fighter yang gue nggak tahu boxnya di mana ya guys ya. Ini kita habisin dulu. Ini dia disknya ada 2 guys ya. Nih kondisinya masih cukup baik. Nah masalahnya gue nggak takut bersihin, cuma bercak-bercak itu doang ya guys. Ini bisa bersihin. Cuman gue takut bersihin ya guys. Gue takut gamenya rusak gitu guys, takut banget gue. Jadi kalian kalau punya rekomendasi untuk bang, gue tahu nih untuk ini bersihin kaset yang aman gitu kan, untuk kasetnya gitu, bisa kalian di kolom komentar, bisa kalian terain komen ya guys ya, benar. Dan di sini juga ada Street Fighter yang legend juga ya guys ya. Ntar oh bukan Street Fighter, nih ada X-Men ya guys ya di sini. Nih ada game X-Men. Nah, game X-Men dan bentukannya kayak gini. Aduh, mata gue kecolok guys. Ntar ya guys ya, nih. Ini bentukannya dan ini kasetnya ya guys ya. Nah, benar ya. Bentukannya nih. Ini game jadul ya guys ya. Game jadul. Kalau pencahayaannya kurang bagus, sorry guys, karena memang di tempat gue ini udah gelap gitu ya guys ya, udah sore ya guys ya, bener. Dan kita akan lanjut lagi ke game fighter lain, yaitu ada game Street Fighter Zero 3 guys ya. Nih lanjutan yang tadi guys ya. Nah nih kalian lihat nih guys, nih. Dan ini sebenarnya Japan only guys ya, dan ini cuman untuk Jepang doang, untuk region Jepang. Dan ini gamenya udah rare banget, pastinya udah langka banget ya guys ya. Kalian bakal susah banget nemuin game ya, serius gua. Nah yang bajakannya pun kan juga susah nyari, bajakan yang murah itu ya guys ya. Nah kan juga udah susah nyarinya gitu. Nah bener, gue juga nggak tahu ya guys, ini game gue ini original, kayaknya original, karena gue belinya ini dulu masih mahal ya guys ya. Pada saat itu tahun 2000 berapa gue lupa ya. Cuman memang nggak sekarang ya, kalau untuk game PS1 original itu yang tidak apa ya, beda-beda ya. Kalau misalnya gamenya bukan game yang ikonik, itu biasanya kayak 500 ribuan guys, asal kalian tahu ya sekarang itu. Dan dulu seperti yang kalian lihat nih, kayak Loop Zero tadi itu 12.500 pada tahun 96. Bayangin, itu tahun 96 loh guys, tahun 96, bayangin 96. Nah, di sini gua bakal coba kasih tahu sama kalian game-game yang pastinya langka banget, game yang langka gitu ya guys ya. Yaitu game yang hanya rilis di Jepang doang ya guys ya. Nah, oke, gue akan tunjukin sama kalian game-game yang rilisnya di Jepang doang. Nah, yang pertama adalah Marvel Super Heroes ya guys ya. Nah, kenapa? Kalau kalian tidak percaya, nih ada labelnya di sini, nih. For Japan only, untuk Jepang doang ya guys ya, benar. Dan ini kan lihat ada Jepang, bahasa Jepangnya segala macam, sama seperti Street Fighter apa? Tadi Street Fighter ya, gue lupa. Nah, kalau kalian nanya di mana gue dapatnya, ya rahasia ya waktu itu. Intinya gue hunting waktu itu ya guys ya. Gue tahu nih barang bagus, gue tahu nih barang langka gitu ya guys ya, gue ambil guys ya. Nah nih, dan kalian lihat packaging game jadul tuh kayak gini ya guys ya, bener nih, beda banget guys tuh. Nih. Tapi kalau misalnya ada yang keliru dari gua, mungkin bagi yang lebih suhu, lebih paham, mungkin boleh koreksi ya guys. Mungkin gua salah ya guys ya, bener. Tapi yang jelas ini koleksi gua bakal tunjukin ke kalian koleksi legend, dan bagi gua sangat berharga buat gua ya guys ya, bener. Kalau seandainya mungkin mana tahu, oh ini juga bajakan bang, segala macam, ya nggak apa-apa, it's okay tuh. Yang penting gua seneng nyimpannya, dan itu bernilai mahal buat gua ya guys ya, bener. Dan ini lagi game Japan only guys ya, namanya adalah Double Dragon nih guys ya, Double Dragon tuh bentuk kasetnya, Double Dragon. Dan ini juga ada tulisannya for Japan only, dan ini memang game yang dikhususkan rilis untuk Jepang doang, tapi gua bisa dapet. Nih lihat nih, packagingnya beda guys ya, bener. Nah tuh, dan ini bentuk kasetnya ya guys ya. Nah, Double Dragon.
dan kondisi kasetnya masih lumayan baik ya guys ya, bener. Oke, sip. Nah, kita akan lanjutin lagi game yang rilis di Jepang juga. Selanjutnya ada game The King of Fighter ya guys nih. The King of Fighter ya guys ya. Ini masih game fighter karena memang di PS1 game fighter populer banget nih. Game fighter. Cuman di sini Japanese only, nggak ada di sini, cuman di sini bahasa Jepang ya guys ya. Oke. Nih gue lihat kasetnya nih. Kasetnya bentukannya. Dan inilah bentukannya guys ya. Dan gue akan liatin lagi ini guys, Tekken nih. Tekken yang juga Tekken 2 guys ya, bener. Nah, yang versi Jepangnya, yang versi Japanese only doang guys nih. Nih guys. Nah, kalian lihat itu. Dan ini bentukan belakangnya, bener. Tekken juga salah satu game yang populer banget di era PS1 guys ya. Nah, ini dia. Tekken 2 guys, bener tuh. Kondisi kasetnya seperti ini. Boleh aja sih kalian maharin asalkan mahal ya guys ya. Aduh. Nah, gue akan tunjukin game-game yang mungkin gue nggak tahu nih familiar bagi kalian apa enggak ya guys ya nih. Salah satunya adalah game Alundra guys ya. Alundra nih game, kalau salah gue nih game RPG. Nah, gue tuh seneng banget game RPG dulu guys. Seneng banget game RPG. Makanya gue kayak Final Fantasy tuh gue seneng semua ya guys ya. Game Final Fantasy gue seneng nih. Alundra, bener, Alundra yang pertama nih, karena ada Alundra yang 2 ya guys ya. Ini Alundra pertama, ini game RPG, bener. Dan gue juga punya yang Alundra kedua. Nah, Alundra kedua, nah kasetnya nih, kaset PS1 jadul ya guys ya. Dan ini ada juga beberapa game, ada juga game fighter. Nah, ini mungkin tidak familiar bagi kalian ya guys ya, game fighternya. Nih, game fighter juga nih. Kalau kalian lihat nih, gameplaynya di sini, game fighter bener. Dan mungkin ya bener tidak familiar bagi kalian ya guys ya, bener banget. Nah, ini kasetnya. Dan ada juga game RPG ya guys ya, game RPG namanya adalah, misalnya nih. Blaze and Blade ya guys ya. Nah, ini kasetnya. Nah, ini belakangnya ya guys ya. Nah, di sini gue bakal nunjukin kalian game yang mungkin kalian bakal aneh bagi kalian yang nggak tahu ya guys ya. Nih, Biohazard 2 ya guys ya. Nah, nih, kalian tahu nggak game Biohazard? Mungkin kalau kalian lihat posternya di antara yang berdua ini, kalian tahu lah nih siapa. Ini adalah Leon dan juga Claire Redfield. Udah tahu kan? Berarti ini adalah Resident Evil 2 guys ya. Kenapa namanya Biohazard? Nah, ini memang untuk Jepang doang ya guys ya. Kalau versi Jepang itu namanya Resident Evil itu memang Biohazard sampai sekarang. Nah, jadi ini adalah Resident Evil 2 sebenarnya guys ya. Nah, dan ini udah langka banget, serius gua. Nah, kaset ini. Dan ini cuma versi Jepang, dan ini memang rilis untuk Jepang ya guys ya, versi Jepangnya. Dan kalau kita main ini juga full bahasa Jepang ya guys ya, bener. Biohazard 2, dan ini ada Resident Evil 2 sebenarnya ya guys ya. Dan gua akan taruh di sini. Dan ini ada Biohazard 2 yang director cut ya guys ya di sini. Nah, ini apa bedanya? Ini ada scan yang mungkin beberapa apanya yang nggak ada di sini ya guys ya, tapi di sini dimunculin gitu guys. Makanya director's cut ya guys ya di sini, Biohazard 2. Dan ini juga nih, ini jelas banget nih guys. For Japan only ya guys. Ini bener-bener rilis di Jepang doang, bener-bener di Jepang doang rilisnya, bener. Dan kondisi kasetnya sangat-sangat baik guys, serius banget. Nah, tuh. Dan gue juga punya Resident Evil 2-nya pastinya. Nih, Resident Evil 2-nya. Yang versi global pastinya ya guys ya. Ini versi global yang kita kenal ya guys ya. Resident Evil 2 yang kita kenal. Nah, siapa sih yang nggak tahu Resident Evil 2 guys ya? Nah, ini versi Leon, ini versi Claire ya guys ya. Bener. Kaset PlayStation 1 ya guys ya. Nah, tadi kan World Cup 98 kan. Gue juga punya FIFA 98 guys. Nih, gue juga punya FIFA 98. Dan ini bentukannya, dan ini bener-bener pas rilis 98 nih guys, bener nih 98. Nah, bayangin itu guys ya. Dan gue juga
sebelum kalian tahu Football Manager di mobile nih, gue juga udah pernah main yang versi PlayStation 1 guys. Nih nih guys, Premier Manager 99 guys ya, 99 nih total Football Management. Nih sama kayak kalian main Football Manager, cuman tentunya pasti beda guys ya, intinya konsepnya sama guys ya, bener. Nah nih, ini legend banget guys, tahun 99 loh ini rilisnya sih guys. Nah, dan ini harta-harta karun gue ya guys ya, dan itu game-game jadul legend ya guys ya tadi itu. Dan kita akan lihat lagi ada, oh nih gue juga punya FIFA 2000 guys tuh, FIFA 2000. Nah kan, ntar gue cari lagi nih, Gran Turismo 2 guys ya. Ini salah satu game terlaris sepanjang masa PlayStation 1 kalau kalian lihat. Dan ini juga yang gue punya inilah for Japan only guys ya, bener, yang versi Jepang bener. Dan ada 2 disc guys. Nah, ada 2 disc seperti yang kalian lihat tukannya, dan kondisi kasetnya ya masih baik, cukup baik gitu. Nah bener, wah hari mau hujan guys. Lagi kita semoga aja aman suara gue guys, semoga aja hujannya belum lebat, dan gue percepat aja ya guys ya. Ini dia guys. Nah seperti kalian lihat nih, tebal banget. Ini tebal banget kasetnya guys ya, ini tebal banget. Dan seperti yang kalian lihat ini ada avatar, tapi isinya nggak avatar sebenarnya guys ya. Dan ini juga ada Naruto. Tapi Naruto PS1 nggak kayak gini ya guys. Ini kan poster PS2 bener. Dan ini ada GameShark yang dimana cheat PS1 di PS2 juga ada. Dan ini ada Spider-Man 3, dan Spider-Man 3 ini kan adanya di PS2. Untuk PS1 kan cuman Spider-Man 1 dan 2 ya guys ya, nggak ada yang versi 3-nya nggak ada. Dan ini ada Harvest Moon Back to Nature, dan ini game Harvest Moon paling memorable di PS1. Dan ini ada game Dinosaurus, game berantem ini juga ikonik dulu. Ada di Dynasty Warrior, dan dimana isinya sebenarnya bukan ini ya guys ya. Dan ada Dam Hospital, dimana kita bikin rumah sakit itu, dan jujur nih gamenya seru ya guys ya. Dan ini ada GTA 3, dan ini tentunya nggak ada di PS1. GTA 3 ini ya pastinya versi PS2 guys, ini adanya di PS2. Sementara PS1 kan GTA 1 sama 2 doang kan. Ada NASCAR yang juga gue juga suka dulu. Ada Gran Turismo 4. Gran Turismo 4 ini kan cuma ada di PS2, dan PS1-nya nggak ada. Ini penipuan ya guys ya. Pirelli 2 yang pernah gue record ya guys ya, yang gue bilang kesukaan gue. Nah Sonic 101 ini kalau kalian beli, ini isinya ada 100 game ya guys ya, bener-bener ada 101 game. Dan ini adalah game Sega atau game Vicom ya guys ya, bener, kita nyoba dulu Vicom ya guys ya. Dan ini ada Guitar Hero PS1, tentunya tidak seperti Guitar Hero PS2. Dan ini ada The Lion King Simba, ini juga populer pada saat itu. Ini ada game balapan motor, dan ada Winning Elephant juga ya guys ya. Dan kondisinya kita lihat kondisi kasetnya ya guys ya, benar. Dan ini kondisinya baik semua guys, sumpah. Nah belum jamuran kan, bener kan, nggak ada yang jamuran guys. Biasa kan jamuran. Kalian lihat ini game zaman kecil gua dulu, gua SD, serius nih, masih waktu gua zaman SD ini, serius. Hah? Bayangin gua sesayang itu sama barang guys. Beyblade juga terkenal pada saat itu. Ada Dragon Ball juga, ada Rally di sini, ada Le Mans 24 Horse, dan ada Jackie Chan Stunt Master juga pernah gua record ya guys ya. Nah ini Cars yang dimana nih penipuan. Dan salah satu ciri khas dari PS1 mungkin khususnya di Indonesia itu adalah sampulnya itu sering banget sampul game, gamenya game PS2, PS3, tapi isinya beda ya guys ya. Itu ciri khas PS1 banget dulu ya guys, satu legend banget lah soal gitu. Ini ada Tamiya, ini seru banget juga pada saat itu. Tim Badis juga ada. Ini Courier Crisis, ini sepeda kita kayak jadi kurir gitu ya guys ya. Dan ada juga Gekido juga, game keren juga guys ya. Dan Scramble juga pernah gue record di konten gue. Ini juga game kayak, kalau kalian tahu kayak Metal Slug ya guys ya, gameplaynya ini, game ini. Dan ini ada Dune 2000 nih, seperti game Dota ya, sumpah ini game kayak Dota asal kalian tahu. Ini makanya gue suka juga Dune 2000. Dan ada juga Pepsi Man di sini. Pepsi Man gue juga pernah record. Ada Monster Set, ini juga salah satu game PS1 yang memorable juga buat gue, Monster Set.
Kapan-kapan gue akan record juga. Nah ini adalah SimCity guys ya. SimCity ini sendiri hampir sama dengan Dem Hospital, tapi beda ini ngebuild kota guys ya. Ini ada Inuyasha pastinya palsu guys ya. Ada juga Don yang juga palsu isinya, bukan ini ya guys. Ini kan PS2 ya guys ya sebenarnya. Ada Hot Wheels dan ada Scooby Doo di sini. Ada, nah ini adalah game kenapa ini game fight, cuman di sini banyak karakter RPG ya guys ya. Nah salah satunya adalah si Cloud, ada Tifa juga, ada Sephiroth, nanti karakter-karakter dari Final Fantasy 7. Makanya gue beli dan ternyata gamenya seru ya. Seru ternyata guys. Dan ini juga keren game ya, kayak robot-robot kucing Kurobo-chan ya guys ya. Bisa multiplayer, keren juga gamenya. Resident Evil 3 Nemesis. Dan ini game balap ya guys ya. Dan ini ada Vigilante juga keren. Kapan-kapan gue bakal record juga pakai emulator. Ada Gran Turismo 4 yang tentunya palsu ya guys ya. Dan ada Need for Speed Most Wanted yang pastinya palsu. Isinya cuma Need for Speed 1 atau 2 gue lupa. Underground juga palsu ya guys. Ciri khas PS1. Nah ini seru banget guys. Derby Raw ini seru banget. Kapan-kapan gue akan record juga. Ini gamenya seru banget, serius. Dan ini game balap motor. Ini ada RC Dego, game-game RC gitu di Storm. Dan ada juga ini juga Smell Soldier, ini kan filmnya ada ya guys ya. Ada Smackdown, PS1 juga seru, Driver juga, tapi ini bukan Driver 4, Driver 1 tuh 2. Capcom versus SNK. Nah ini hampir sama alurnya dengan Street Fighter tadi yang gue review. Ada Army Man juga, Army Man juga game perang yang seru banget di PS1. Makanya gue koleksi Army Man, gue juga suka Army Man pada saat itu. Ini ada Metal Slug 5. Ini ada Metal Slug 6, tapi ini yang PS2 ya guys ya. PS1 nya nggak ada Metal Slug 5 dan 6. Dan ini Metal Slug Submarine. Dan ini ada juga game Wild 9 nih guys ya. Bener, ini juga seru gamenya. Dan ini ada kayak game-game tokusatsu gitu guys. Dan inilah koleksi PS1 yang ini jelas full bajakan semua guys. Ini cuman 10.004 deh kalau nggak salah gue pada saat itu ya guys ya. Ada lagi sedikit lagi gue akan tunjukin. Nih, satu album lagi, album kecil. Nih guys ya, kalian lihat di sini dan gue bakal buka. Oke. Nah, ini guys. Ini ada game taksi. Ini benar-benar mirip game taksi yang ada di film, cuman bukan yang ini ya guys ya. Ini yang di PS2, taksi yang pertama. Dan ini ada game F1 juga, ada game balap, ada Resident Evil Director Cut di sini, ada CTR, ada Big Weather ini juga dari filmnya juga gue suka, ini juga game keren, serius gue. Dan ini ada beberapa album masih kosong juga bisa diisi. Di sini ada, nah ini Tom and Jerry yang juga sempat gue record waktu itu, ada game balap juga. Di sini ada Chocobo Race ya guys ya. Ini juga seru ya, kayak CTR juga ya guys. CTR ada Road Race yang juga pernah gua record. Ada Duke Nukem juga keren, game adventure juga. Ini ada Road Race lagi. Ada Contra. Dan ada Pirelli tadi. Ada ini juga seru gamenya, Hercules ini. Dan ini ada juga game balap yang populer di PS1. Ini game mobil, game balap juga. Ada Power Ranger juga seru banget di PS1. The Lost World, game Jurassic Park, ada Ultraman juga ya guys ya, ada Resident Evil 2, ada Tsubasa. Ini disc yang pertama, ini disc juga yang kedua ya guys ya. Gue kebalik, pokoknya ini ada 2 disc ya Resident Evil, ini satu lagi. Dan ini juga ada Crash Bash ya guys ya. Dan ini ada NASCAR Rumble lagi, ada Game Start lagi. Ada Spider-Man, ada Dynasty Warrior tapi ini palsu ya guys ya. Isinya bukan dari Dynasty Warrior, dan ini juga gamenya juga bagus. Nah inilah game-game. Ini Escape nih kayak monyet-monyet itu, dia pakai magic, itu juga keren gamenya guys, seru. Dan ini game balap di sini. Dan ini ada game apa ya, Tomba guys ya. Iya bener. Tobal 2 guys ya. Nah inilah koleksi PS1 gue, tapi ada yang terakhir ya guys. Nih. Kan lihat ada tulisan Sony ya guys di situ. Sony. Ini pertama kali gue beli kaset PS1, gue dikasih kaset gratis sebanyak 10 kalau nggak salah gue. Dan ini salah satu gamenya Formula One nih guys ya. Ini game kesukaan ayah gue, serius gue. Ini gamenya baru, waktu gue baru kali beli PS, gue dikasih ya guys ya. Nah,
orang tua gua dulu, ayah gua itu suka game mancing sama game-game pesawat tempur nih. Dia nih big fishing, mancing-mancing ya guys ya. Dan ini dia suka banget guys, sumpah nggak bohong gua. Dan ini game yang dikasih sama gue nggak tahu nih ori dari Sony atau apa enggak. Jelas ini kaset yang dapet pas gue beli PS ya guys ya, bener. Nah gue akan review secara keseluruhan kaset-kaset yang gue tadi itu. Nah setelah kita review tadi guys, inilah kaset gue yang tersisa tadi yang gue belum sempet review semua karena terlalu banyak ya guys ya review tadi. Dan gue akan liatin dulu sebelum gue nanti susun-susun. Nah ini yang tadi yang gue belum sempet review tadi, ini kita lihat nih seperti ada Gran Turismo 2 tadi ya guys ya, benar seperti yang kalian lihat. Ini adalah game yang dari Japan only juga guys, Japanese only di sini, dan gue bakal taruh ke sini. Dan ini juga game Japanese only yang belum gue review tadi nih. Ini semuanya full dari Jepang semua ya guys ya, bener. Nah kenapa gue bilang dari Jepang nih? Kalian lihat, aduh, kalian lihat di sini. Ini bener-bener game memang yang diperuntuk. Aduh ngeblur cuy. Nah dari Jepang doang, dan nah bener tuh. Dan ini nama gamenya adalah Ridge Racer Revolution ya guys ya, bener. Dan ini juga ada game yang only Jepang juga ya guys ya, ini nih for Japan only, itu kalian lihat tuh. Nah tuh guys ya, aduh silau guys, ntar nih for Japan only ya guys ya, bener. Nah di sini adalah game dari original Jepang tadi ya guys ya, bener. Dan di sini juga kita lihat ada game Jepang juga, ini game fighter ya guys. Ini Railboat juga, ini adalah game Jepang, bener. Dan ini juga ada game Marvel Super Heroes versus Street Fighter ya guys ya. Dan ini juga only Jepang ya guys ya, bener. Nah, tuh. Dan gue juga akan liatin ini nih, X-Men versus Street Fighter guys ya, nih FX edition, X edition nih guys ya, bener. Nah ini harta karun gua semua nih guys ya, bener. Dan ini juga game asli Jepang guys. Nah Samurai Spirit Special ya guys, kalau nggak salah gue ini game RPG deh kalau nggak salah gue, bener. Oh enggak game fight juga. Nah bener. Dan ini juga ini game yang only Jepang tadi guys ya, bener. Dan gue bakal susun di sini pastinya. Nah dan ini tadi game fighter ya guys. Nah ini juga gue punya Street Fighter plus A guys ya, bener nih. Ini game jadul guys ya, nih Street Fighter tadi yang kita udah review. Dan di sini juga nih kalian lihat ada Eternal Ace nih kalau nggak salah gua. Dan ini ada game. Nah sebelum Mayoden Marax ini udah duluan nih guys nih. Game PS1, game dance gitu ya guys ya, tuh kalian lihat. Nah ini juga game dance dan game PS1 nih guys ya, bener. Dan ini juga ada game Bushido Blade ya guys ya, di sini game samurai gitu, bener. Nah ini ada game pesawat Raiden Project. Nah ini juga seru gamenya. Nah kalau kalian lihat, kalian pasti familiar nih gameplaynya kayak gini. Pasti familiar kalian gameplaynya kayak gini pastinya. Nah Raiden Project. Dan nah ini ada juga game Shadow Madness ya guys ya, bener. Nah ada game Shadow Madness. Dan ini di sini kalian lihat game RPG guys, asal kalian tahu nih game kayak gini, game RPG. Dan gua seneng banget sama game RPG guys ya. Gua adalah orang yang seneng banget sama game RPG guys, kalian harus tahu itu. Dan gua adalah orang yang sangat suka dengan game RPG guys. Ini game fighter tadi ya, bener, game fighter di sini semua udah gue taruh. Dan ini juga kita lanjut lagi biar full semuanya gua. Ini adalah namanya konstruktor guys. Jadi kita kayak ngomong jadi konstruktor gitu, kayak bangun sesuatu, hampir mirip dengan SimBuild, cuman ini lebih lebih dark lah kayaknya, bener. Ini juga seru gamenya. Dan ini ada juga game
Gue lupa. Bener, Make Warrior ya guys ya, bener. Nih. Gamenya kayak gini guys nih. Ini juga seru. Dan ini juga ada War. Nih guys. War of God ya guys ya, bener. Dan gua kalau nggak salah gua ini game yang juga sedikit kontroversi pada saat itu, kalau nggak salah gua ini juga game yang kontroversi karena ini kayak peperangan para dewa guys ya, bener. Nggak salah gua ini game yang kontroversi, cukup kontroversi sih kalau nggak salah gua. Dan ini juga ada peringatan harus 17 tahun ke atas ya guys ya. Nah, dan gue punya guys game ini guys nih. Dan ini juga ada game apa? Helikopter. Ini game helikopter ya guys ya, game perang-perang helikopter juga. Nah, nih. Dan ini pada saat itu ya gue main ini feel-nya udah realistis banget, serius gue pada saat itu. Nah, ini gamenya. Dan ini ada juga game namanya Railroad Tycoon, karena kita memang ini ya main kereta api gitu. Nah, nih, bener. Oke, ini ada yang kita balik ke sini, ini ada namanya game Excalibur ya guys ya. Excalibur juga salah satu game yang bagus juga di sini ya guys ya, bener nih gamenya, bener. Gue juga dulu lupa guys ya, itu game adventure sih, Clock Tower guys nih. Ini juga game ya, game termasuk game horror sih ini kalau nggak salah gue, bener nih untuknya guys ya. Ini juga ada game Power Slave, dan ini juga kayak game adventure juga. Nah, seperti yang kalian lihat tuh, game horror nih guys ya, bener. Dan ini ada game yang kita kayak jelajahin laut gitu guys ya, bener. Nah, tuh. Dan ini field realistis. Dan ini kalau nggak salah gue game yang tergolong langka juga kalau nggak salah gue, bener. Nanti kalian bisa komen ya guys ya di apa ini Virelli tadi, tapi ini versi yang lebih bagus guys ya. Ini game bagus semua sih game gua nih. Oke. Dan ini ada The Lost World ya guys ya. The Lost World ini adalah game dinosaurus, tapi ini solo ya guys. Tadi yang gue lihat yang itu tuh berantem, tapi ini solo. Ya, petualangan doang. Dari kita dinosaurus kecil sampai nanti jadi dinosaurus gede guys ya nih. Oke. Dan maaf kamera gue nggak pakai iPhone nih guys. Dan ini juga adalah salah satu game basket, Shout Out. Dan ini sumpah ini juga salah satu game yang susah dicari sekarang ya, serius. Nih, game yang juga susah dicari sekarang. Dan ini kondisinya masih baik banget ya, serius gua susah buka, serius. Nah, ini juga salah satu game yang legend juga, ada Fighting Force, dimana nih gamenya seru banget, bisa main multiplayer kalian nih. Nah, ini gue inget banget sih, ini seru gamenya gitu. Kalau main berdua seru banget serius. Jadi kalian ada level-levelnya. Gua kapan-kapan gue coba kontenin deh game-game ini guys ya. Gue jadi kangen game ini serius gue. Nah, ini game Fighting Force dan ini di salah satu game RPG juga guys. Nih, gue inget banget ini. Thousand Arms ya guys ya. Nah, sebenarnya ada lagi game-game kayak game-game RPG terkenal kayak Suikoden, Brigandine, apalagi ya gue lupa guys. Legend of Legaia, Chrono Trigger, itu wah, itu game-game RPG the best sih guys, sumpah. Final Fantasy series, terutama Final Fantasy 7 itu keren semua, serius gue. Itu nih ada game biliar ya guys ya, nih saking jadulnya nih guys ya. Jamuran nih guys. Nah, nih game biliar ya guys ya. Dan ini ada Smackdown, dan ini juga Smackdown yang langka juga, namanya Smackdown Shout Out Attitude Gedit ya guys ya nih. Ini game yang cukup langka, kalau salah gua nih masih baik sih kondisinya ya. Aduh, susah banget sebelah tangan buka guys. bisa nih. Nih Attitude ya guys ya, benar. Nah, WWE Attitude ya guys ya. Nah, ini game WWE yang game Smackdown yang cukup langka ya guys ya, benar.
Nah ini Smackdown pertama guys. Nah ini populer lah pada saat itu, tahu lah orang-orang ya guys ya, bener. Dan ada lagi game RPG. Nah ini dia Trails of Fate ya guys ya. Of Fate ini game RPG guys ya. Kan gue bilang gue tuh seneng banget game RPG guys ya. Kita susun lagi baik-baik di sini. Oke. Dan ini game fight ya guys. Ini gue sengaja taruh nih game yang untuk Japan only di situ. Nah, inilah koleksi kaset gue guys ya, kaset game gue, dan ya itulah bentukannya guys. Cuman gue ada salah satu bonus ya guys ya. Gue dulu sempet beli stick. Nih. Ntar gue buka dulu ya guys ya. Nah, tara. Nah, ini guys, ini stick yang gue beli dulu, stick nggak pakai kabel. Zaman PS1 gue udah beli stick nggak pakai kabel ya guys ya. Dan ini mahal banget pas itu. Nggak salah gue beli 300 ribuan, serius. Ini stick yang paling mahal yang pernah gue beli ya, tambah. Ini ada kayak, ya ini agak pay to win nih, pay to win. Jadi kalian tuh misalnya kayak, kalau dulu ya, kalau pakai stick ini ada turbonya guys nih, turbo, sistem turbo nih. Nih kalian lihat ada sistem turbo. Jadi misalnya kayak, kalau ada di gameplay itu kayak harus tekan X gitu. Kalau kalian aktifin turbonya kan cuma bisa tahan aja gitu. Kalian nggak perlu nge-spam X-nya banyak-banyak. Jadi kalian aktifin turbonya, tekan ini guys ya. Nih dicolokin ke PS-nya, dan ini bisa untuk PlayStation 1 dan 2. Gua nggak tahu ya bisa PS3 juga, nggak tahu gua. Yang gue tahu itu bisa untuk PS1 dan PS2 guys ya, bener. Kalian tekan ini, dan ini diisi baterai guys ya, bener nih. Kalian lihat ini diisi baterai. Nah, sumpah gue dulu PS1 gue udah pakai ini stick wireless ya guys, sama PS1 guys. Dan ini kan ada skin ini guys ya. Skinnya kan temanya The Simpsons, Special Edition The Simpsons ya, selain tahu nih The Simpsons ya. Nah ini ada skinnya guys tuh. Kalian bisa tukar-tukar tuh guys, banyak banget tuh. Ini ada berapa biji ya? Ada banyak nih. Nih. Kalau itu banyak kan? Nah, itulah bentukan dari review gua, bonus juga stick PS tadi. Ya guys ya. Yaudah, sampai jumpa di next video gua selanjutnya. Itu doang, mungkin kalian bisa komen gimana pendapat kalian, dan juga bisa nostalgia juga bagi kalian ya guys ya. Dan kalian bisa diskusi di bawah juga, dan ya seperti biasa gunain apa. Ya sampai jumpa di video gua selanjutnya, dan nantikan video gua selanjutnya ya guys ya. Yaudah, gua Randa Ferdana, see you next video. Bye bye.